Kejadian ini terjadi di Pakistan. Dua remaja kakak beradik lagi kejang-kejang penuh luka di tengah kerumunan warga yang teriak-teriak histeris sambil ngerekam pakai HP. Polisi ada di sana, tapi bukan buat nolongin. Mereka cuma nontonin. Bahkan ada yang diduga malah nyemangatin massa. Beberapa jam kemudian, dua jasad itu berakhir dengan cara yang sangat mengerikan. Bikin satu kota syok, bikin satu negara ngamuk, dan bikin dunia nanya, kok manusia bisa sekejam ini cuman karena tuduhan yang bahkan belum tentu benar? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Halo guys, gua Menok, selamat datang di channel gua. Hari ini gua bahas satu kasus gila banget dari Pakistan. Kasus yang sampai direkam jelas banget sama warga disiarin TV. Dan bikin pemerintah sana sampai bentuk tim khusus segala. Ini kisah nyata, bukan karangan. Dan jujur ini termasuk kasus yang bikin gua mikir ulang soal gimana gampangnya orang main hakim sendiri cuma gara-gara teriakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, tulis pendapat lu di kolom komentar, dan subscribe biar lu nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi guys, kita terbang dulu ke Pakistan, tepatnya ke kota Sialkot, sebuah kota di Provinsi Punjab, bagian timur Laut Pakistan. Sialkot ini sebenarnya kota yang produktif banget, terkenal sebagai pusat industri olahraga. Banyak barang olahraga yang kita pakai di seluruh dunia itu asalnya dari sini. Di balik hiruk-pikuk pabrik dan toko, ada area pemukiman yang lebih sepi dan rapih. Salah satunya daerah Hajipura. Disinilah dua tokoh utama cerita ini tinggal. Nama mereka Mugis Sajatbat dan Munib Sajatbat, kakak beradik, umurnya masih muda banget. Mugis 17 tahun dan adiknya Munib 15 tahun. Kakak adik asli warga Hajipura yang cuma 2 km dari TKP nanti. Mereka tinggal serumah sama bapaknya Wajah Sajatbat dan ibunya Fauzia. Ayahnya kerja biasa, mungkin buruh pabrik atau pedagang kecil. Ibunya urus rumah tangga, standar keluarga muslim Pakistan yang fokus sekolahin anak meski duit pas-pasan. Dua bocah ini tipe anak yang rajin, suka bantu bapaknya dan mimpi kuliah atau kerja di pabrik biar keluarga makin sejahtera. Dari keterangan keluarga dan tetangga, dua kakak beradik ini dikenal sebagai anak baik-baik. Sekolah, punya temen, nongkrong, ya standar remaja aja gitu guys. Gak ada catatan kriminal, gak ada riwayat kekerasan. Bahkan polisi gak nemuin jejak apa-apa tentang mereka di arsip kasus kejahatan. Secara sosial ekonomi, keluarga mereka bukan keluarga yang melarat banget, tapi juga bukan konglomerat. Mereka punya nama baik di lingkungan dan peduli sama pendidikan anak-anaknya. Yang jelas di mata keluarga, mereka itu anak, cucu, dan saudara yang disayang. Bayangin aja, dua anak laki-laki harapan keluarga diambil dalam satu hari. Dan bukan cuma meninggal, tapi jadi tontonan ngeri satu kota. Nah, dari sini aja lu mungkin udah bisa ngerasain kontrasnya. Dari keluarga biasa di kota yang produktif berubah jadi pusat tragedi nasional. Tapi semua itu dimulai dari satu hari yang harusnya biasa-biasa aja. Pada tanggal 15 Agustus 2010 di pagi hari di pinggiran Sialkot, beredar kabar kalau ada dua pemuda yang katanya tertangkap warga dan dihabisi massa. Di sisi lain, keluarga Mugis dan Munib sadar anak mereka nggak pulang seperti biasa. Susah dihubungi dan nggak ada kabar sama sekali. Awalnya keluarga mencari sendiri, nanya ke tetangga, teman, dan orang-orang yang terakhir lihat mereka. Tapi makin siang makin banyak desas-desus tentang dua pemuda yang sedang digebukin massa di dekat area Butar Village, nggak jauh dari kantor layanan darurat dan wilayah pos polisi. Ketika keluarga tahu ada kejadian itu dan mulai menghubungkan, perasaan mereka mulai nggak enak antara panik dan nggak percaya. Di sisi aparat, awalnya laporan yang masuk dari warga adalah ada dua orang yang katanya perampok, katanya habis melakukan kejahatan. Reaksi polisi di awal itu lambat dan cenderung mengiyakan narasi massa, seolah ya sudah kalau mereka rampok, wajar dihajar. Gak ada upaya serius untuk langsung amankan dua pemuda itu dari kerumunan dan dibawa ke kantor buat diperiksa. Kesulitan terbesar di tahap awal ini justru karena satu hal, bukannya minim petunjuk, tapi petunjuknya terlalu dikontrol oleh narasi massa yang merasa paling benar. Ditambah lagi, beberapa polisi yang ada di lokasi justru diduga ikut ngebiarin. Bahkan ada laporan bahwa mereka malah memfasilitasi kekerasan itu. Begitu video tragedi ini mulai tersebar dan akhirnya tayang di media nasional, barulah kasus ini meledak di level negara. Bayangin, satu negara nonton dua bocah lagi dihabisin oleh massa, sementara orang-orang di sekeliling cuma nonton dan teriak-teriak doang. Keluarga yang awalnya kebingungan soal keberadaan anak mereka akhirnya dihadapkan dengan kenyataan pahit ketika mereka tahu bahwa dua perampok yang ada di video itu ternyata adalah Mugis dan Munib. Dari situ bukan lagi sekedar pencarian orang hilang, ini berubah jadi tuntutan nasional untuk keadilan. Pemerintah pusat turun tangan, Mahkamah Agung Pakistan ikut campur, dan berbagai lembaga termasuk tim anti korupsi ikut menyelidiki. Titik balik benar-benar terjadi ketika investigasi resmi mulai menggali lebih dalam dan keluar kesimpulan awal yang sangat penting. Dua anak ini ternyata tidak punya rekam jejak kriminal sama sekali, dan indikasi kuat menunjukkan bahwa tuduhan perampok itu nggak berdasar. Laporan investigasi dari pejabat
pejabat anti korupsi Kazim Malik menyebut bahwa polisi yang ada di lokasi bukan cuma gagal menghentikan massa, tapi justru diduga mendorong terjadinya tragedi itu. Dari momen itulah kasus ini bukan lagi soal massa emosi sesaat, tapi tentang kegagalan sistem. Polisi, aparat penyelamat, dan masyarakat yang bareng-bareng gagal melindungi dua anak yang seharusnya masih bisa hidup. Setelah video tersebar luas, bukti utama justru ada di rekaman itu sendiri. Wajah pelaku, pakaian, ekspresi, bahkan polisi yang berdiri di sekitar terlihat jelas. Rekaman ini jadi semacam buku terbuka buat penyidik tinggal pause, zoom, identifikasi satu persatu. Selain video, ada juga bukti fisik di lapangan. Lokasi tempat mereka dihabisi, jejak cairan merah, benda-benda tumpul, dan titik di mana tubuh mereka akhirnya ini ngeri banget guys. Barang-barang ini kemudian dikumpulkan untuk menguatkan dakwaan. Dari jenis luka di tubuh korban, penyidik bisa menebak jenis senjata yang dipakai dan siapa yang terlibat langsung dalam tragedi. Pelan-pelan nama-nama mulai muncul, beberapa warga, beberapa tokoh lokal, dan bahkan pejabat kepolisian. Dari rangkaian bukti, video saksi, dan posisi struktural pelaku, penyidik akhirnya bisa menyusun daftar 28 orang yang ditetapkan sebagai terdakwa di pengadilan anti terorisme. Jadi nggak ada lagi yang bisa pura-pura bilang nggak tahu, karena wajah dan aksi udah terekam jelas. Sekarang kita mundur dikit ke hari-hari menjelang tragedi. Dari keterangan keluarga dan laporan media, Mugis dan Munib menjalani hari-hari mereka seperti remaja pada umumnya. Sekolah, ketemu teman, kadang keluar rumah dan balik lagi. Mereka bukan tipe orang yang suka bikin onar di jalanan. Nggak ada kabar mereka terlibat geng atau kriminalitas. Di hari kejadian, mereka keluar dari rumah di Hajipura. Dan dalam beberapa laporan disebutkan mereka sedang berjalan-jalan, melewati daerah dekat Butar Village. Detail persis siapa yang mereka temui memang nggak terlalu dibuka ke publik. Tapi yang jelas, nggak ada indikasi mereka berangkat dengan niat jahat. Semuanya tampak biasa aja. Tanda-tanda aneh mulai muncul ketika di sebuah area dekat kantor layanan darurat, tiba-tiba muncul tuduhan bahwa dua pemuda itu adalah perampok. Bahkan ada yang menghubungkan mereka dengan kasus pembunuhan sebelumnya. Dalam situasi penuh emosi seperti itu, cukup satu teriakan, "Rampok!" Dan massa langsung bereaksi tanpa verifikasi, tanpa tanya dulu, tanpa cek identitas. Kalau dipikir-pikir ini ngeri banget guys. Dalam waktu singkat, dua siswa biasa berubah di mata massa menjadi musuh masyarakat. Hanya berdasarkan tuduhan lisan tanpa bukti. Dari sinilah tragedi mulai terjadi. Versi yang paling kuat di rekonstruksi itu datang dari gabungan video, saksi, dan hasil penyelidikan. Pada tanggal 15 Agustus 2010, di dekat sebuah lapangan di pinggiran Sialkot, massa mulai mengerumuni dua remaja yang dituduh perampok. Awalnya mungkin berupa teriakan dan dorongan, tapi kemudian berubah jadi tragedi tragis. Mereka dipukul pakai kayu, diinjak, ditendang, bahkan diseret di jalan. Salah satu dari mereka dalam satu titik sempat berhasil lari dan minta pertolongan ke petugas layanan darurat. Ini loh, layanan resmi yang seharusnya nolong orang, tapi bukannya dilindungi, dia malah dibalikin lagi ke massa, yang kemudian melanjutkan tragedi sampai dua-duanya nggak bergerak. Pemicu awal kekerasan itu adalah tuduhan bahwa mereka melakukan perampokan dan pembunuhan. Tapi kemudian pengadilan dan penyelidikan justru menunjukkan bahwa tuduhan itu nggak terbukti dan mereka dinyatakan tidak bersalah. Jadi seluruh rangkaian kekerasan itu pada dasarnya adalah penghabisan dua orang tak bersalah. Setelah mereka tewas, tindakannya nggak berhenti di situ guys. Jenazah mereka digantung di sebuah menara air, kayak dipajang di depan publik. Seolah-olah ini adalah contoh atau peringatan untuk orang lain. Warga berkumpul, nonton, bahkan ada yang masih sempat merekam dan memfoto kejadian. Alasan pemilihan lokasi dipajangnya jasad itu jelas. Tempatnya tinggi, mencolok, dan gampang dilihat semua orang. Seolah-olah massa pengen bilang, lihat, ini yang terjadi kalau berani macam-macam. Padahal mereka sendiri yang salah. Yang bikin tambah miris, perilaku pelaku setelah kejadian itu nggak langsung menunjukkan rasa bersalah. Banyak dari mereka tetap menjalani hidup normal sampai akhirnya penyelidikan tingkat tinggi jalan dan nama mereka satu persatu dipanggil. Beberapa bahkan pada awalnya nyoba membenarkan aksi mereka dengan narasi, kami melawan perampok, sebelum dihantam fakta bahwa korban sebenarnya bukan penjahat. Ketika nama-nama pelaku mulai diungkap, reaksi banyak warga adalah kaget. Loh, kok dia ikut? Kan selama ini dikenal baik-baik aja. Ada yang dikenal sebagai warga biasa, pekerja, bahkan ada petugas layanan darurat dan polisi yang seharusnya tugasnya melindungi, bukan menghabisi. Para tersangka ini bukan semuanya penjahat dengan catatan kriminal panjang guys. Sebagian adalah orang-orang yang selama ini hidup di tengah masyarakat, punya keluarga, punya pekerjaan, dan kelihatan normal. Justru itulah yang bikin kasus ini makin ngeri. Ternyata orang-orang yang kelihatannya baik-baik dan pendiam pun bisa berubah kejam ketika ikut arus massa dan ngerasa lagi jadi pahlawan dadakan. Nah, ini yang bikin kaget adalah keterlibatan polisi, khususnya 9-10 personil yang lagi bertugas pas kejadian. Mereka ada di TKP lengkap sama seragam, tongkat, tapi cuma berdiri ngeliatin doang. Nggak ada yang coba pisahin massa atau panggil bala bantuan. Malah laporan investigasi bilang beberapa diantaranya sempat bilang ke massa, habisin aja biar jerak. Dan yang paling disorot itu mantan Kapolres Sialkot, Wakar Kauhan, bos polisi daerah yang katanya punya pengaruh besar di kota itu. Dia nggak langsung di TKP,
Tapi salah satu pelaku utama Syams Ali ngaku bahwa semua ini atas perintahnya. Kauhan sendiri dikenal sebagai polisi senior yang sering dapat pujian dari media lokal soal razia narkoba. Tapi ternyata ada sisi gelapnya yang bikin dia divonis bersalah. Kasus ini kemudian dibawa ke Anti-Terrorism Court di Gujranwala karena sifat kejahatannya bukan cuma tragedi biasa, tapi juga menebar teror ke publik. Di pengadilan, jaksa menyusun kronologi dengan sangat rinci, dari tuduhan palsu, tindakan massa, rekaman video, sampai kelalaian polisi dan peran masing-masing terdakwa. Pada 20 September 2011, pengadilan mengeluarkan putusan besar. 7 orang dijatuhi hukuman mati, 6 orang dihukum penjara seumur hidup, 10 polisi termasuk mantan Kapolres dinyatakan bersalah karena gagal menjalankan tugas dan dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Sebagian lainnya dibebaskan karena bukti kurang kuat. Hakim menekankan bahwa apa yang terjadi pada Mugis dan Munib bukan keadilan jalanan, melainkan tindakan kejam yang melanggar hukum dan hak asasi manusia. Buat keluarga ini memang nggak akan ngembaliin 2 anak mereka, tapi setidaknya ada pengakuan resmi bahwa negara berdiri di pihak korban, bukan massa. Beberapa tahun kemudian di tingkat Mahkamah Agung, hukuman mati untuk 7 terpidana ini diubah menjadi hukuman penjara 10 tahun sebagai bagian dari peninjauan dan kebijakan terkait hukuman mati. Meski begitu, status bersalah mereka atas pembunuhan tetap diakui dan tidak dianulir. Jadi guys, itu tadi cerita tentang kasus Mugis dan Munib, 2 remaja yang hidupnya berakhir bukan di pengadilan, tapi di tangan massa yang ngerasa paling benar. Dari kasus ini kita bisa belajar kalau sekali masyarakat kehilangan kontrol dan hukum diabaikan, siapapun bisa jadi korban, bahkan orang yang nggak pernah berbuat salah. Gua pengen denger pendapat lu, gimana menurut lu soal budaya main hakim sendiri, yang di beberapa tempat di Konoha juga kadang masih kejadian. Tulis di kolom komentar. Oke guys, thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang gagal ginjal dan gagal sukses biar mereka tetap semangat hidup. Thank you, goodbye.